Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang indah dan cerah ini? Saya harap kalian tetap sehat, tetap masih bisa tersenyum dan tetap bisa tertawa tentunya seperti saya ya. Ya teman-teman, nah ini kita perhatikan seperti yang saya perkirakan yang lalu ya. Sepertinya ini memang bakalan tembus ke 20.000 triliun ya rupiah crypto market global, dan hari ini saja masih turun juga 4,14%. Kemarin saya udah bilang kayaknya besok akan turun lagi karena mengingat derasnya atau sangat kuatnya daya jual atau tekanan jual itu luar biasa kemarin teman-teman, sampai bisa menembus 13% seperti itu. Luar biasa ya. Namun walaupun market minus 4,14 begini, kalau teman-teman perhatikan Bitcoin aja 3,62 masih minus, Ethereum juga masih minus 6, BNB juga nggak kebal ya. Minusnya juga bahkan Solana masih 2 digit begitu ya. Di tengah-tengah seperti ini, ternyata Baby Dogecoin menunjukkan kesaktiannya teman-teman. Waduh, luar biasa ya. Jadi 0,00005783, dan saya melihat ini adalah sebuah peluang yang sangat besar untuk kalian bisa ambil kesempatan ya. Take the opportunity untuk menjadi sultan. Waduh ya. Nah, ini kalau teman-teman ukur ya dari sini ya. Break all time high yang di sini teman-teman sampai titik terendah itu sudah pernah turun 41,1% ya, minus 41,1%. Jadi kalau di posisi sekarang ini, kalau Anda mau akumulasi silahkan ya teman-teman, tapi do your own research tentunya. Ini teman-teman sampai titik sekarang, sampai harga sekarang itu sekitar minus 36%. Jadi satu kondisi yang agak sulit bukan, ketika teman-teman misalnya kemarin udah terbang, dia kan nggak mau turun nih, kan kelihatan dari candlenya kan, ini lebih banyak hijau daripada merah, nggak dikasih memang gitu. Jadi mumpung ada situasi dan kondisi yang memaksa, sehingga market cap-nya ini kan kemarin udah sempat tembus 1,3 miliar kalau nggak salah ya, tertingginya, atau 1,4 gitu. Nah ini sekarang dipaksa, kemarin sebetulnya udah 800-an teman-teman, terbukti sekarang ini kan candlenya udah ada sedikit naik ini hijaunya gitu. Nah jadi ketika kemarin sebetulnya ngedam parah ke minus 41% ini, teman-teman kalau sigap dananya boleh langsung sikat teman-teman seperti itu, karena kita udah melihat perilakunya bukan, Baby Dogecoin ini termasuk yang sulit sekali untuk turun begitu. Nah jadi kecuali dipaksa, kalau saya lihat ya tanda kutip, kecuali dipaksa oleh situasi dan kondisi keadaan makroekonomikal ya, atau berita-berita global begitu yang memang membuat dia jadi beneran turun gitu. Jadi itu kondisi yang sulit sebetulnya. Nah, adapun dia kalau misalnya kita coba-coba lihat secara analisa stokastik, harga sekarang ini sebetulnya itu sudah hampir ya di bawah 20% stokastik. Jadi mungkin kemarin waktu minus 41 udah pas di bawah ini ya teman-teman. Jadi saya rasa karena memang ya pertimbangannya kalau baku banget, kalau kaku banget pakai analisa teknikal sih sebetulnya belum ya, karena harus berpotongan dulu di bawah 20%. Tetapi kita mengingat bahwa ini kan arminya banyak banget, dan situasi dan kondisi ambruk begini kan sebetulnya yang sangat ditunggu-tunggu oleh ya mereka-mereka yang belum dapat barang teman-teman. Jadi teman-teman juga yang belum dapat barang, saya rasa ini waktunya untuk serok boleh lah gitu. Tapi ya bertahap ya teman-teman, karena kita nggak tahu kondisi market apakah masih akan ambruk lagi. Sebab perkiraan saya sih masih akan ambruk lagi, karena nggak ada tahanan juga ya, nggak ada penahan dari
bad news itu yang membalas ya berupa good news terhadap crypto market global, teman-teman. Kecuali ada good news yang betul-betul ya seimbang lah ya, karena kan Rusia sampai ngancam mau nge-ban walaupun udah berulang-ulang, sebetulnya udah bertahun-tahun. Tapi ingat kekuatan populasi mereka itu kurang lebih 144 juta jiwa, teman-teman. Jadi kalau ada negara misalnya, oh enggak kita akan gini. Nah, El Salvador sendiri sebetulnya terus-menerus mengakumulasi loh, teman-teman ya. Jumlah penduduk El Salvador. Nah, coba kita lihat ya, berapa sih? Nah, ini kenapa nggak terlalu berefek? Coba, dia kekuatan penduduknya cuma 6,4 juta ya, begitu. 6.400.000 jiwa. Dibandingkan dengan Rusia, negara besar begitu, 144 juta, sekali ngomong ya langsung berdampak, begitu ya. Cina sekali ngomong ya berdampak, India sekali ngomong ya berdampak, karena penduduknya kan besar, begitu ya. Nah, jadi kita belum tahu, kita harus melihat juga teman-teman situasi dan kondisi makroekonomi. Namun khusus untuk Baby Dogecoin, mengingat memang arminya sangat gila-gilaan ya. Ya teman-teman, Baby Dogecoin ini ya. Nah, ini Anda perhatikan nggak teman-teman? Ini naik terus loh. Mau apapun yang terjadi dia hajar terus. Sekarang udah 238.713 jumlah anggota di grupnya. Jadi ini bertambah terus tiap hari gitu. Dia nggak peduli mau market crash mau apa, pokoknya hajar terus. Ini Baby Doge Army juga ini juga bertambah terus gitu. Saya secara pribadi akan melakukan averaging down karena saya lihat sudah turun seperti ini. Ini satu kesempatan yang agak jarang ya. Saya akan melakukan averaging down secara bertahap khusus untuk Baby Dogecoin ini, menambah posisi teman-teman. Karena saya melihat ya arminya sangat kuat, fundamental arminya, kemudian planning use case-nya juga ke depan ya. Beberapa saya tahu ya, antara lain mereka akan menjajaki untuk masuk NFT dan metaverse, sesuatu yang ya Anda tahu sendiri kan, itu yang akan booming di tahun ini teman-teman, seperti itu. Jadi ya kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya ini saatnya Anda kalau mengharapkan drop down banget ke sini, Anda perhatikan nggak kemarin teman-teman, hajar sampai 13% minus dan seterusnya ya, dia bisa ambruk seperti ini. Jadi saya rasa menurut pendapat saya ya, kalau misalnya Anda mengharapkan sampai ke titik ini ya, sini, mungkin market secara overall harus ambruk dulu sampai level minus 15 sampai minus 20% lagi. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, misalnya contohnya saya hitung misalnya ya teman-teman. Jadi katakan sekarang marketnya 23.367,48 segini ya. Sorry, ini 23.367,48. Nah, segitu ya. Jadi kalau misalnya ambruk 20% lagi ya, 20% ya, kurang 20%. Sorry. Berarti 23.367, mana ini ya? 23.367 kurang 0,48, sisanya adalah 80% ya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ambruk 20%, sisa 0,8 ya. Kali 23.367,48. Nah, segitu teman-teman. Jadi kalau sampai dia drop down market kita seperti yang saya bilang ya, ke bawah 20.000 rupiah ya, 20.000 triliun rupiah ya, kemungkinan bisa kita belinya di harga bawah saya ya. Di harga bawah saya itu ya sekitar di sini teman-teman. Jadi dalam kondisi in case global crypto market berkisar antara 15.000 triliun rupiah sampai ya 18.000 triliun rupiah. Nah, mungkin Anda bisa mendapatkan di level ini begitu. Tapi kan nggak ada yang bisa memastikan teman-teman. Dan ya averaging down aja nggak apa-apa. Misalnya taruh di sini $100 begitu sekarang kan. Ketika dia drop down di sini ya bikin aja martingale 1:3 misalnya. Averaging down lagi $300. Kalau Anda betul-betul yakin dengan Baby Dogecoin ini teman-teman, seperti itu ya. Oke ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya ya
baik-baik saja baby Dogecoin. Dan kalau kita lihat dari Whale Watcher teman-teman, ini Humbex ini kan sudah 26 ya. Kalau di perhitungan saya yang lalu, Anda perhatikan nggak, datanya saya masih simpan 25. Kemudian Whales itu 21. Nah, ini udah 23 loh. Ya, yang mengakumulasi di atas 240 triliun itu udah nambah 2 orang. Dua address lah ya. 2 address karena address wallet kan lihatnya. Kemudian Shark di sini 201, ini 214. Nah, 187 di sini 176. Jadi ini ya, Sharks ini sama kategori dolphin ini berkurang tapi ini bertambah. Nah, Anda perhatikan nggak flow-nya teman-teman? Ya, ini berkurang tapi ini bertambah. Ini berkurang ya Shark and Dolphin tapi Whales bertambah. Tapi artinya apa itu, Bang? Terjadi exchange ya, perubahan atau pertukaran pemegang atau holder dari holder yang lebih kecil ke holder yang lebih besar. Begitu. Sehingga ya market yang lain mungkin udah hancur gila-gilaan. Kalau ini mah biasa aja begitu ya. Walaupun memang udah minus 41, satu drop down yang cukup besar ya sebetulnya, dan ini kesempatan besar. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya baby Dogecoin tetap baik-baik saja, aman-aman saja. Roadmap-nya tetap mereka kerjakan, mereka developernya tetap fokus kepada roadmap-nya, teman-teman, kepada roadmap yang sudah digariskan. Dan ya kita lihat ini semata-mata karena pengaruh makro global lah, makroekonomi ya, berita-berita global teman-teman, nggak kurang seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kesempatan menurut saya untuk Anda akumulasi untuk menjadi auto sultan. Dan ingat, holder is winner ya. Kalau saya akumulasi di sini, misalnya drop down lagi akumulasi, udah diemin aja. Tutup mata, tunggu 1 tahun. Begitu, kita lihat jadi apa. Seperti itu teman-teman. Kan udah jelas kan arminya kan di semua negara ya, banyak banget loh itu kalau Anda perhatikan gitu. Jadi ya banyak banget arminya. Dan developer juga ingat tanggal 1 setiap bulan mengadakan burning. Tadi malam ada yang info sama saya, rencananya tanggal 1 Februari mungkin akan burning sekitar 6 kuadriliun. Kira-kira seperti itu ya. Tapi tolong dicek lagi benar apa tidak seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ini adalah saatnya untuk Anda menjadi calon sultan. Oke, sampai jumpa pada video atau konten selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.